Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pendugaan parameter, di mana pendugaan adalah proses yang menggunakan sampel statistik untuk menduga atau menaksir hubungan parameter populasi yang tidak diketahui. Atau pendugaan merupakan suatu pernyataan mengenai parameter populasi yang diketahui berdasarkan informasi dari sampel. Dalam hal ini, sampel diambil random, yang diambil dari populasi bersangkutan. Jadi, dengan pendugaan itu, keadaan parameter populasi dapat diketahui. Dan pendugaan parameter adalah mempersoalkan tentang bagaimana cara menduga atau menguji hipotesis tentang parameter populasi yang belum diketahui. Dengan contoh acak dan dihitung peluang. Dugaan terhadap parameter populasi dapat berupa titik atau selang, di mana kelakuan populasi yang akan ditinjau di sini hanya mengenai parameter populasi dan sampel yang digunakan adalah sampel acak. Data dari sampel dianalisis, dihitung dan diperoleh nilai-nilai statistis ini. Kita simpulkan bagaimana parameter bertingkah laku. Jadi, harga parameter yang sebenarnya tetapi tidak diketahui itu akan ditaksir berdasarkan statistik sampel yang diambil dari populasi yang bersangkutan. Dan pendugaan parameter populasi secara statistik merupakan keseluruhan proses menduga suatu parameter pada populasi yang tidak diketahui nilainya dengan menggunakan statistik sampel. Pendugaan ini diambil sampel untuk dianalisis sehingga hasil analisis tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan ukuran populasi atau parameter populasi, di mana parameter populasi yang ditaksir dan akan diuraikan ini terutama adalah rata-rata, simpangan baku, dan proporsi. Secara umum, parameter diberikan simbol theta. Jadi, theta bisa berupa rata-rata, mu simpangan baku, alpha proporsi, phi, dan sebagainya. Jika theta yang tidak diketahui harganya diduga oleh theta, maka theta dinamakan penaksiran. Jelas diinginkan theta maka theta, tetapi ini hanya merupakan suatu keinginan yang ideal sifatnya. Kenyataan yang terjadi adalah pertama, menaksirkan theta oleh theta terlalu tinggi, kedua, menaksirkan theta oleh theta terlalu rendah. Kedua ini jelas tidak diinginkan oleh peneliti, karena kita menginginkan penaksiran yang lebih baik. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri penduga yang baik. Penduga dikatakan baik jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tak bias atau unbiasedness. Suatu penduga dapat dikatakan tak bias apabila nilai harapan dari penduga tersebut adalah sama dengan nilai parameter yang diduga. 2. Efisiensi. Jika ada beberapa penduga tak bias, maka penduga yang mempunyai ragam terkecil merupakan penduga yang efisien. Jadi makin kecil ragam suatu penduga, maka penduga tersebut semakin efisien. Yang ketiga, kecukupan atau sufisiensi. Suatu penduga selain tak bias dan efisien, ada kriteria lainnya, yaitu penduga harus mengandung semua informasi tentang parameter populasi. Atau dengan kata lain, penduga tersebut harus mempunyai syarat kecukupan. Dalam hal ini, median dan modus bukanlah penduga yang berkecukupan, karena mencakup satu nilai pertengahan data yang telah diurutkan atau nilai yang mempunyai frekuensi tertinggi. Yang keempat, konsisten. Suatu penduga dikatakan konsisten apabila jumlah kuadrat mendekati 0 dan tak hingga. Selanjutnya yaitu metode pendugaan statistik. Ada dua metode pendugaan yang dilakukan terhadap populasi. Yang pertama, pendugaan titik atau titik taksiran. Caranya yaitu pendugaan nilai populasi atas dasar satu nilai dari sampel. Cara pendugaan atas satu nilai ini sangat sederhana, namun nilai pendugaan yang demikian sulit untuk dapat identik dengan parameter yang diduga. Untuk sebuah parameter rata-rata atau mu, misalkan harga akan berlainan tergantung pada harga X yang didapatkan dari sampel yang diambil. Tapi karena orang sering merasa kurang percaya atas hasil penduga semacam ini, sebagai gantinya,
maka dipakailah pendugaan interval. Pendugaan interval akan disampaikan oleh Puan Maharani. Baik, terima kasih Umami. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan, yaitu poin kedua, pendugaan interval atau interval estimation, di mana suatu pendugaan terhadap parameter berdasarkan suatu interval. Di dalam interval di mana diharapkan keyakinan tertentu parameter tersebut terletak. Interval pendugaan atau selang taksiran yaitu menduga suatu parameter di antara batas-batas dua harga dengan tingkat kepercayaan yang telah ditentukan. Dan hasil dari pendugaan interval ini diharapkan akan lebih objektif. Pendugaan interval akan memberikan nilai parameter dalam suatu interval dan bukan nilai tunggal. Jika koefisien kepercayaan dinyatakan dengan alfa, maka besaran 0 lebih kecil dari alfa lebih kecil dari 1. Harga yang digunakan tergantung pada persoalan yang dihadapi dan keyakinan peneliti. Namun, yang biasanya digunakan ialah 0,95 atau 0,99. Jadi, pendugaan theta yang dimaksud adalah P buka kurung A lebih kecil dari theta lebih kecil dari B kurung sama dengan alfa, di mana P merupakan peluang yang diinginkan, A merupakan batas bawah pendugaan, B merupakan batas atas pendugaan, theta merupakan parameter yang diduga, alfa merupakan koefisien kepercayaan pendugaan. Perumusan ini berarti bahwa peluang theta terletak di antara nilai A dan B sebesar alfa. Dalam penelitian A dan B dihitung harganya berdasarkan data sampel, maka A dan B merupakan bilangan tetap. Maka perumusan di atas berarti kita merasa percaya sebesar alfa bahwa parameter theta akan ada dalam interval A, B. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh teman kita. Jenis-jenis pendugaan. Yang pertama, pendugaan rata-rata mu. Pendugaan rata-rata dengan sampel besar N kurang dari 30. Yang pertama, jika mu dan rho tidak diketahui, populasi tak terbatas atau populasi terbatas, dan penarikan sampel dilakukan dengan pengembalian. Rumus untuk mencari batas bawah dan batas atas adalah rata-rata dikurang Z A per 2 dikali rho per akar N kurang dari mu kurang dari rata-rata plus Z A per 2 dikali rho per akar N. Z A per 2 dikali rho per akar N biasa disebut galat atau selisih antara penduga rata-rata dan parameter mu. Maksudnya adalah selisih antara nilai penduga dengan nilai pusatnya, karena kemungkinan rata-rata sama dengan mu sangat kecil, atau sifatnya hanya sebatas pendugaan. Yang kedua, jika mu dan rho diketahui populasi terbatas dan penarikan sampel dilakukan tanpa pengembalian, maka rumusnya rata-rata dikurang galat dikali N min N per N min 1 kurang dari mu kurang dari rata-rata plus galat dikali N min N per N min 1. Yang ketiga, jika rho dan mu tidak diketahui, populasi terbatas dan penarikan sampel dilakukan dengan pengembalian, maka rumusnya rata-rata dikurang galat dikali S per akar N kurang dari mu kurang dari rata-rata plus galat dikali S per akar N. Pendugaan parameter dengan sampel kecil N kurang dari 30. Jika mu dan rho tidak diketahui populasi terbatas dan penarikan sampel dilakukan tanpa pengembalian, maka rumusnya rata-rata dikurang T A per 2 dikali S per akar N kurang dari mu kurang dari rata-rata plus T A per 2 dikali S per akar N. Pendugaan proporsi Pi. Populasi binomial berukuran N di mana terdapat proporsi Pi untuk suatu peristiwa yang terdapat di dalam populasi tersebut. Bila di dalam sampel acak berukuran N diambil dari populasi itu,
sehingga interval kepercayaan dengan pendekatan normal dengan N cukup besar menjadi P dikurang Z1/2Y akar PQ per N kurang dari P kurang dari P plus Z1/2Y akar PQ per N, dengan P sama dengan X per N dan Q sama dengan 1 min P, sedangkan Z1/2Y adalah bilangan Z didapat dari daftar normal baku untuk peluang 1/2Y. Contoh, misalkan kita ingin menaksir ada beberapa persen anggota masyarakat berumur 15 tahun ke atas yang termasuk golongan A. Untuk ini, sampel acak berukuran N sama dengan 1200 yang diambil menghasilkan 504 tergolong kategori A. Persentase golongan A dalam sampel sama dengan 500/1200 dikali 100% sama dengan 42%. Jika ditaksir ada 42% anggota masyarakat berumur 15 tahun ke atas yang termasuk golongan A, maka dalam hal ini telah digunakan titik taksiran. Untuk menentukan 95% interval kepercayaan parameter P, maka rumus di atas dapat digunakan dengan P sama dengan 0,42 dan Q sama dengan 0,58 dan Z 0,475 sama dengan 1,96. Maka 0,42 dikurang 1,96 akar dikali akar 0,42 dikali 0,58/1200 kurang dari Pi kurang dari 0,42 plus 1,96 akar 0,42 dikali 0,58/1200 atau 0,39 kurang dari Pi kurang dari 0,45. Kita merasa yakin bahwa persentase anggota masyarakat yang termasuk golongan A akan ada dalam interval 39% dan 45%. Pendugaan simpangan baku atau ragam. Untuk menaksir varians dari sebuah populasi, sampel varians S kuadrat berdasarkan sampel acak berukuran N perlu dihitung dengan rumus S kuadrat sama dengan sigma dikali kelas interval dikurang rata-rata pangkat 2 per N-1. Ternyata bahwa varian S kuadrat adalah penaksir tak bias untuk varians O kuadrat. Akan tetapi simpangan baku S bukan penaksir tak bias untuk simpangan baku kuadrat. Jadi titik taksiran S untuk O kuadrat adalah bias. Jika populasi berdistribusi nominal dengan varians O kuadrat, maka 100Y% interval kepercayaan untuk O kuadrat ditentukan dengan menggunakan distribusi C kuadrat. Rumusnya adalah N-1 dikali S kuadrat per X kuadrat 1/2 1 plus Y kurang dari rho kuadrat kurang dari N-1 dikali S kuadrat per X kuadrat 1/2Y 1 min Y dengan N sama dengan ukuran sampel, sedangkan X kuadrat 1/2 1 plus Y dan X kuadrat 1/2 1 min Y didapat dari daftar C kuadrat. P sama dengan 1/2 1 plus Y dan P sama dengan 1/2 plus 1 min Y dengan DK sama dengan N-1. Contoh, sebuah sampel acak berukuran 30 telah diambil dari sebuah populasi yang berdistribusi nominal dengan simpangan baku O. Dihasilkan harga statistik S kuadrat sama dengan 7,8 dengan koefisien kepercayaan 0,95 dari DK sama dengan 29. Maka daftar C kuadrat didapat X kuadrat 0,975 sama dengan 45 plus 7 dan akar 2 0,975
X kuadrat 0,975 sama dengan 45,7 dan X kuadrat 0,025 sama dengan 16,0. Diperoleh 2,9 dikali 7,8 per 45,7 kurang dari rho kuadrat kurang dari 29 dikali 7,8 per 16,0 atau 4,95 kurang dari rho kuadrat kurang dari 14,14. Interval taksiran untuk simpangan baku O adalah 2,23 kurang dari O kurang dari 3,75. Kita merasa 95% percaya bahwa simpangan baku O akan ada dalam interval yang dibatasi oleh 2,23 dan 3,75. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pendugaan selisih rata-rata. Misalkan kita mempunyai dua buah populasi, kedua-duanya berdistribusi normal, rata-rata dan simpangan bakunya masing-masing μ1 dan ρ1 untuk populasi ke-1, μ2 dan ρ2 untuk populasi kedua. Jika kedua populasi normal itu mempunyai ρ1 dan ρ2 sama dengan ρ dan besarnya diketahui, maka 100% interval kepercayaan untuk μ1 dikurang μ2 ditentukan oleh rumus. Kita dapat melihat rumusnya ada di samping kiri saya. Anda melihatnya dengan Z1 per 2Y didapat dari daftar normal baku dengan peluang setengah Y dalam hal ρ1 sama dengan ρ2 sama dengan ρ, tetapi tidak diketahui besar pertama-tamanya dari sampel kita perlu tentukan varians gabungannya. Dinyatakan dengan rumus S2. Sebagai rumus, kalian bisa melihat di samping kiri saya. Interval kepercayaan ditentukan dengan menggunakan distribusi student. Rumus untuk 100% Y interval kepercayaan μ1 dikurang μ2 adalah rumusnya sebagai berikut. Untuk populasi normal dengan ρ1 tidak sama dengan ρ2, dilakukan pendekatan dengan memisalkan S1 sama dengan ρ1, S2 sama dengan ρ2 untuk sampel acak berukuran cukup besar. Rumus interval kepercayaannya ditentukan oleh rumus ini. Pendugaan selisih proporsi. Kita mempunyai dua populasi binom dengan parameter untuk peristiwa yang sama masing-masing N1 dan N2 dari populasi ini secara independen. Masing-masing diambil sebuah sampel acak berukuran N1 dan populasi ke-1 dan N2 dari populasi kedua. Proporsi untuk peristiwa yang diperhatikan dari sampel-sampel itu adalah PL sama dengan X1 per N1 dan P2 per N2. Dengan X1 dan X2 menyatakan banyaknya peristiwa yang diperhatikan yang didapat dalam sampel ke-1 dan kedua. Untuk ini digunakan pendekatan oleh distribusi normal asalkan N1 dan N2 cukup besar. Rumus yang digunakan untuk interval kepercayaan 100% Y selisih μ1 dikurang μ2 adalah sebagai berikut. Pendugaan rasio dua ragam. Jika S1 kuadrat dan S2 kuadrat merupakan ragam contoh acak bebas berukuran N1 dan N2 yang masing-masing dipilih dari populasi normal, maka selang kepercayaan 1 dikurang gamma 100% bagi rasio dua ragam populasi normal tersebut adalah sebagai berikut. FA per 2 V1, V2
dan FA per 2 V1, V2 merupakan nilai sebaran F dengan derajat bebas. V1 sama dengan N1 dikurang 1, V2 sama dengan N2 dikurang 1. Sebelah kanannya terdapat luas A per 2. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dimengerti dan semoga bermanfaat bagi kalian. Salam sehat.